Iya Ken, dan juga pemirsa tadi rekan kami Ardo yang mengabarkan dari GBK langsung untuk bisa melihat bagaimana kemudian keramaian ada di sana sudah menceritakan terpaut jauh memang ranking antara Indonesia dengan Australia, ranking FIFA. Indonesia ada di peringkat 133, kemudian juga Australia ini ada di peringkat 24. Bukan cuma hal itu, tapi kalau kita lihat bagaimana head to head dari kedua negara ini memang begitu superior, begitu dominan Australia. Bayangkan saja 19 kali bertemu, 19 kali berhadapan, Indonesia hanya pernah sekali menang, itu pun di tahun 1981 silam. Sementara 3 kali pertemuan berakhir dengan hasil imbang. Sisanya 15 hasil, 15 pertandingan, 15 kemenangan disapu oleh tim Australia. Bagaimana peluang Indonesia saat ini? Nah, di samping saya sudah ada Bang Feve, Bang Fenat Huta Barat, yang juga akan memberikan analisanya kepada kita. Selamat malam Bang Feve. Malam Mbak Popi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau kostumnya sih udah yakin banget nih, yakin. Udah semangat banget dukung timnas lawan Australia. Bang Feve, kita lihat kembali ke belakang saat berhadapan dengan Arab Saudi. Gara-gara menahan imbang Arab Saudi nih, ini kemudian para supporter luar biasa animonya. Betul. Dan jadi pede, jadi yakin bahwa Indonesia kayaknya bisa sih melangkah jauh. Lebih dari sekedar untuk ada di grup atau juga di fase ini saja begitu. Kalau Bang Feve melihatnya apa sebenarnya hasil dari saat berhadapan dengan Arab Saudi? Apa yang sudah ditunjukkan, apa yang sudah dibuktikan? Ya kalau saya melihat di sini memang ketika kita melawan Arab Saudi memberikan sedikit janji kepada masyarakat Indonesia bahwa timnas kita sekarang sudah mulai bagus ya. Tapi di luar dari itu kita juga melihat memang banyak juga masih ada kekurangan. Terutama di babak kedua kita mendapatkan gempur yang luar biasa. Kita juga bisa memberikan tekanan dalam serangan balik namun juga gagal dalam hal penyelesaian akhir. Namun kalau saya melihat di sini bagaimana Coach Sintayong sangat pintar ketika bermain di Arab Saudi, bermain karena kita tahu realistis sekali dengan game plan yang dimainkan, defense counter yang membuat akhirnya kita bisa berkembang dalam permainan bola-bola pendek cepat ke depan dan bukan serangan balik cepat melalui bola-bola long pass. Ini yang menurut saya salah satu hal yang sangat positif karena kita juga mempunyai kecepatan dari sektor flank. Kalau berbicara apa yang dilakukan oleh Arab Saudi sendiri ketika mereka tertinggal, saya pikir ini Indonesia memang habis digempur oleh Arab Saudi, tapi dengan pertahanan yang sangat kuat, sangat bagus. Melalui di sana ada Izzes, ada Rido juga, di sana ada juga Verdong. Saya pikir penampilan sangat luar biasa. Walaupun ada celah-celah sedikit, ini tentunya akan menjadi evaluasi dari coach nanti ketika berhadapan melawan Australia. Baik, tadi Bang Feve sudah mengatakan bahwa digempur habis Indonesia di babak kedua saat berhadapan dengan Arab Saudi. Dan memang statistik menunjukkan possession ataupun juga penguasaan bola ini jauh di atas ataupun juga lebih dominan Arab Saudi dibandingkan Indonesia. Tapi ada satu nama yang disampaikan juga oleh Bang Feve begitu cemerlang penampilannya, yaitu Jay Izzes menggalang lini pertahanan begitu solid dan juga diberikan kepercayaan memegang ban kapten. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian kepercayaan yang diberikan Sintayong bisa betul-betul dioptimalkan oleh pemain yang satu ini setelah jeda. Saat lagi. Sebelum jeda tadi kita sudah menyinggung masalah Jay Izzes dan memang nggak salah sepertinya kalau Coach Sintayong ini memberikan kepercayaan ban kapten kepada Jay Izzes. Saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Jay Izzes kepada rekan-rekannya para pemain timnas sebelum berhadapan, sebelum melawan Arab Saudi. Ini yang dikatakan oleh Izzes di ruang ganti, ini juga kemudian yang disiarkan di media sosial dari akun Tim Nasional Indonesia. Izzes mengatakan bahwa kita layak berada di sini. Kita sudah berjuang keras untuk ada di sini. Sekarang kita ada di babak ini dan kita punya kesempatan emas untuk membuat negara kita diperhitungkan. Saya hanya bisa membayangkan bahwa malam hari ini jika Izzes kembali dipercaya untuk memimpin rekan-rekannya, akan ada lagi orasi-orasi ataupun juga kalimat-kalimat yang membakar semangat rekan-rekannya. Nanti Bang Feve bisa berikan pandangan, tapi saya juga ingin menghubungi salah seorang orang tua dari pemain, yaitu Pak Kumaydi yang juga merupakan ayahanda dari Witan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kumaydi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Kumaydi gimana? Ikut deg-degan nggak? Karena kita semua ini nggak sabar untuk menyaksikan Indonesia berhadapan dengan Australia. Pak Kumaydi bagaimana Pak? Iya, sekarang ini sangat deg-degan sekali karena Indonesia akan melawan Australia, insya Allah. Tapi timnas nasional Indonesia bisa tetap fokus dan bisa memenangkan pertandingan. Semoga itu harapan kita. Pak Kumaydi, kapan terakhir berhubungan ataupun juga berkontak, berkomunikasi dengan Witan? Tadi sore sekitar jam 3 waktu Bali, kami ditelepon keluarga orang tua Witan, Witan bertelepon saya bahwa dia bercerita, misalnya persiapannya sudah cukup matang, insya Allah
bisa memenangkan pertandingan nanti, dan dia mohon doa kepada orang tuanya semoga tetap diberikan kesehatan dan bisa memenangkan pertandingan sebentar ini. Ya, Pak Witan cerita nggak Pak bagaimana yang dirasakan saat akan menghadapi Australia ini? Karena kan memang Pak kita tahu Australia ini lawan yang berat, tidak bisa dipandang sebelah mata, materi pemainnya keren-keren, peringkatnya juga cukup tinggi. Ada nggak kekhawatiran tersendiri dari Witan yang diceritakan kepada Pak Kumaydi? Kalau dia cerita tadi sih enggak ada, dia bilang aman-aman saja, insya Allah. Karena pemain Indonesia sekarang bukan pemain yang dulu, sekarang beda lagi, jadi insya Allah dia mungkin bisa menangkan pertandingan. Waduh, ikut semangat kita Pak mendengarnya, kita doakan dan juga dukung selalu. Nah, kemudian Pak, ada cerita-cerita menarik lagi nggak Pak yang diceritakan oleh Witan? Mungkin juga bercerita mengenai bagaimana kondisi stamina dari dia dan juga para pemain lainnya. Karena kemarin berhadapan dengan Arab Saudi, pertandingannya cukup keras, kemudian harus melakukan perjalanan panjang pulang kembali ke Indonesia. Waktunya juga sangat sempit ini sebelum menghadapi Australia. Ada nggak Pak kendala-kendala mengenai stamina ataupun juga kondisi fisik? Kalau tadi menurut ceritanya sih baik-baik aja, aman aja, nggak ada masalah. Makanya itu dibilang insya Allah sebentar, kalau pertandingan sebentar ini insya Allah bisa meraih 3 poin. Baik, Pak Witan juga cerita nggak bagaimana kemudian para pemain di sana supaya solid, caranya seperti apa Pak? Dia bilang sih tadi antara pemain satu dan pemain yang lain sangat bagus sekali, istilahnya sangat kompak dia. Sangat kompak ya Pak Kumaydi. Jadi ini apa Pak? Bikin nobar Pak di rumah atau bagaimana? Kami sudah mempersiapkan nobar sebentar ini. Mungkin insya Allah sebentar lagi mungkin tetangga-tetangga dan kerabat-kerabat yang ada di Kota Palu mungkin datang ke rumah mau nobar. Rumah dari Pak Kumaydi diserbu oleh semuanya para supporter timnas. Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi cerita dengan kita semua yang ada di sini. Kita doakan, tentunya kita harapkan bahwa tim nasional Indonesia bisa main keren pada malam hari ini dan juga bisa mendapatkan kemenangan atas Australia. Terima kasih Pak Kumaydi. Amin, terima kasih. Baik, Bang Veve, tadi melalui Pak Kumaydi, Witan sudah cerita bahwa tim nasional Indonesia yang sekarang bukan yang kemarin-kemarin yang dihadapi oleh Australia. Apalagi kemarin kan pertemuan terakhir pada saat itu dikalahkan 0-4. Begitu kan Australia bisa melesakkan 4 gol. 3 gol sebenarnya, 1 gol juga gol bunuh diri pada saat itu akan Bagot. Nah saat ini kemudian apakah dengan materi yang ada tim kita tidak akan jadi bulan-bulanan bagi Australia? Iya, kalau melihat pada saat bertanding di Piala AFC ya, saya juga kebetulan nonton juga. Saya melihat di sini memang pada saat itu memang dari menit awal itu kelihatan memang gameplaynya itu sangat berbeda seperti ketika bermain di Arab Saudi. Karena itu adalah Piala Asia bermain di tempat netral dan kita lihat bagaimana Sintayong itu bermain meladeni permainan terbuka dari Australia. Kita bermain terbuka, permainan bagus 20 menit awal, setelah kebobolan itu akhirnya kita terlihat sedikit berantakan karena juga anak-anak Australia ini banyak memancing emosi pemain kita. Beberapa kali memang ada pelanggaran keras, bahkan juga agak sedikit memicu konflik dengan pemain Indonesia, sehingga akhirnya mungkin mental pemain kita agak sedikit terganggu. Namun kalau tadi saya setuju dibilang oleh ayah dari Witan bahwa sekarang udah berbeda, pemainnya udah berbeda. Kala itu tidak ada Martin Paes, tidak ada Itzes, ya tidak ada Verdong. Dan sekarang ini perubahan ini mungkin menurut saya yang membuat para pemain pede nih menghadapi tim dari Australia. Bahkan kalau menurut saya dengan keberadaan Australia sekarang yang baru dikalahkan di kandangnya oleh Bahrain dan 1-0, saya pikir ini juga jadi beban buat mereka. Karena melihat hasil daripada Indonesia bisa menahan Arab Saudi yang juga merupakan tim unggulan yang bisa lolos dari grup ini dengan skor 1-1. Nah ini menurut saya bagaimana kepercayaan diri anak-anak ini bisa mereka tetap pergunakan untuk melawan Australia nanti di kandang kita. Dan satu hal mungkin yang menurut saya mungkin terdengar juga kabar informasi dari Sintayong bahwa pemain memang sangat kelelahan, tapi bermain di kandang sendiri dengan begitu banyaknya nanti para penonton yang beri support, saya pikir tenaga itu akan bisa kembali seperti normal seperti sedia kala. Karena apa? Itu yang namanya second win itu pasti akan keluar. Dan mungkin kelelahan itu mungkin bisa, ya saya yakin semua pemain akan siap untuk bertanding melawan Australia. Ini menarik ini yang dikatakan oleh Bang Veve. Nah yang pertama memang kita membaca situasi kebatinan dari kedua timnas ini begitu berbeda. Tim nasional Australia berhadapan dengan Bahrain yang notabene secara ranking juga ada di bawahnya, tapi ternyata malah menderita kekalahan. Apalagi itu kekalahan didapatkan saat bermain di kandangnya sendiri. Tapi Indonesia berhadapan dengan lawan yang jauh kualitasnya tentunya berhasil menahan imbang. Ini ada motivasi,
ada kepercayaan diri tinggi. Melihat suasana kebatinan, melihat kemudian bagaimana kondisi psikologis dari kedua tim nasional ini. Coach Aji Santoso yang juga sudah bergabung dengan kita mungkin bisa memberikan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach Aji. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. VV, selamat malam V. Mas Aji, selamat malam juga. Baik, Coach Aji, ini bagaimana melihatnya? Kita tidak bicara mengenai statistik terlebih dahulu, kita tidak berbicara mengenai teknik ataupun juga strategi para pelatih terlebih dahulu. Kita bicara mengenai kondisi mental dari kedua tim nasional ini. Yang satu datang ke rumah Indonesia dalam kondisi tertekan setelah kekalahan yang tidak diharapkan. Yang satu kemudian menyambut tamunya dengan posisi yang begitu percaya diri dan yakin bisa melibas semua lawan. Coach Aji. Iya Mbak, jadi betul situasi malam ini memang harus kita manfaatkan dengan baik. Yang mana pada pertandingan pertama melawan Arab Saudi kita bisa mendapatkan poin 1. Tentunya ini menjadikan modal untuk kepercayaan diri menghadapi Australia. Di sisi lain kita tahu Australia kalah 0-1 dari Bahrain di kandang Australia. Ini tentunya bisa menjadi beban moral juga buat tim Australia. Tetapi jangan lupa kadang-kadang kita harus mengantisipasi dari kebangkitan tim Australia. Karena bagaimanapun juga Australia pasti tentunya ingin meraih poin setelah kehilangan poin 3 di kandang. Menurut saya itu yang harus diantisipasi. Dan pertandingan malam ini kalau kita ngelihat psikologis pemain, saya yakin pemain dalam kondisi yang sangat siap. Materi pemain sekarang juga apa yang disampaikan DVP tadi, kita memiliki pemain-pemain yang cukup bagus, pemain-pemain berpengalaman yang menurut saya adalah pemain-pemain kelas 1 gitu. Jadi harus bisa dimanfaatkan. Mental pemain yang lagi bagus ini harus dimanfaatkan untuk bisa semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan tim Australia. Begitu Mbak Putri. Mentalnya sudah bagus, kemudian mereka juga ada dalam semangat yang tinggi. Tapi bicara mengenai fisik, ini kita tidak bisa bohong juga Coach Aji. Bahwa kemarin saat berhadapan dengan Arab Saudi juga terlihat di babak kedua fisik mereka kedodoran seperti seakan kemudian kehabisan bensin. Nah saat ini dengan tantangan tersendiri mengenai fisik, istirahat yang kurang, waktu yang begitu terbatas, begitu bagaimana kemudian ini bisa menjadi kendala yang seharusnya disingkirkan oleh tim nasional Indonesia. Tapi nanti ya Coach Aji ya, kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini, termasuk tadi janji saya untuk bisa membahas nama-nama yang begitu menonjol yang tampil memukau pada saat berhadapan dengan Arab Saudi. Ada sang kiper Martin Paes yang kemarin melakukan debutnya bersama timnas, kemudian ada juga Jay Itzes yang sukses menggalang pertahanan ataupun juga menyolidkan lini belakang. Sesaat lagi.